Shalom. Halo. Halo. Sapa nampaknya. Hai. Halo. Iya. Silakan masuk Princess Aleta. Sambutan ketua OSIS. OSIS. Satu, dua, tiga. Halo. Oke, perkenalkan nama saya Claudia Widianingrum. Saya sebagai guru BK di SMA Kristen 1 Surakarta. Halo, kenalin aku Caca dari kelas 11 IPS 2. Nama Sandiawan Agung Nugraha dari kelas 12 MIPA. Perkenalkan, nama saya Yosafat Adventius Undur dari kelas 11 MIPA absen 24. Anak didiknya Bu Roro, SMA Kristen 1 Surakarta, Jalan Honggo Wongso, nomor berapa saya lupa, maaf ya Pak. Mantap. Perkenalkan, nama saya Diksana Gata Ramadansyah, saya dari kelas 11 MIPA. Nama saya Ardesta Damai Kristina, biasa dipanggil Desta, kelas 10A. Halo, perkenalkan nama saya Aleta Nadinisa Putri dari kelas 11 IPS 1. Halo, nama saya Igu Krisna Putra. Saya adalah guru agama Kristen. Di video ini kita akan membahas tentang hari kasih sayang. Apakah Caca punya orang yang tersayang? Oh, tentu saja tidak ada. Bertepuk sebelah tangan. Kalau menurut Alkitab, kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut. Tapi kalau menurut saya, Kasih itu identik dengan kata walaupun kita disakiti, walaupun kita difitnah, walaupun kita tidak punya teman, tapi kita tetap mengasihi. Kasih itu kan mengasihi. Memberi sesuatu yang baik. kasih itu seperti perintah. Kayak Tuhan mengajarkan kita biar kita itu mengasihi diri sendiri dan mengasihi orang lain. Kasih itu Perasaan tulus kita terhadap seseorang dan menaruh perhatian pada orang-orang di sekitar kita. Menunjukkan sebuah kepedulian dan rasa sayang. tanpa mengharapkan imbalan gitu. Jadi kasih itu kasih. Cakep. Ya pernah lah. Pernah? Hampir setiap hari ya. Pernah. Kayak gimana itu? Contoh. Saya sampai sekarang ada di sini karena kasih Tuhan. Gede. Keren. Kayak kemarin nih, aku jatuh banget di keadaan yang bener-bener down, nangis tiap hari, tiap malam. Tapi teman-teman tuh kayak, udah kamu nggak usah nangis, masih ada kita di sini yang bisa menghibur, gitu. Seperti contoh itu saat itu pada tanggal berapa ya? Ya pokoknya itu saya di rumah sakit. Dan di situ saya merasakan kasih dari banyak orang, termasuk teman-teman, bapak ibu, ayah, mama, ya itu, dan juga saudara-saudara dan kakek nenek dan lain sebagainya. Saat itu untuk mensupport saya, di situ saya sangat merasakan kasih dari orang-orang terdekat saya. Kalau bangun pagi dibangunin itu udah kasih. Terus pulang berangkat sekolah diantar jemput itu kasih. Kasih orang tua kepada kita, kasih kita kepada orang tua, kasih kita kepada teman-teman, dan kasih kita kepada pacar kita. Iya. Pacar saya. Pernah suatu saat begitu ya, ini ibu gitu ya, ibu itu secara single parent membesarkan saya gitu ya. Saya itu kasih yang sampai saat ini terus diingat gitu ya, dan tekat gitu ya. Ibu bekerja untuk membiayai sekolah saya gitu ya, dan adik gitu ya pada saat itu kasih yang menurut saya kasih yang begitu dekat. Kasih yang saya alami itu mungkin waktu saya lagi butuh teman ngobrol, tapi
teman-teman saya atau orang yang saya pengen ajak ngobrol tuh lagi sibuk gitu, tapi tetap mau diajak ngobrol, itu menurut saya udah termasuk kasih. Contohnya nih ya, yang pertama itu dari orang tua. Mungkin ini terlihat agak biasa aja, tapi menurut saya ini luar biasa. Kayak pertama kali bangun, kalau misal kita bangunnya kesiangan kan kita mestinya dibangunin sama orang tua kita, itu menurut saya udah kasih. Terus kalau dari teman-teman saya, ketika teman-teman saya mendengarkan apa yang saya ceritakan, mendengarkan keluh kesah saya dengan baik, dan mungkin dia bisa memberikan saran kepada saya, itu menurut saya juga kasih. Dan kasih yang terutama menurut saya itu kasih dari Tuhan. Saat kita masih diberi kehidupan, saat kita masih diberi nafas, masih diberi waktulah buat menjalani hidup. Saya pribadi mengalami kasih setiap hari, entah itu kasih dari orang lain, dari pacar, dari orang tua. Jadi ya setiap hari kita mengalami kasih gitu. Punya pacar? Punya. Gimana mau berbagi pacar atau gimana? Love language-nya apa? Ya Bu, love language-nya apa Bu? Physical attack. Saya belajar bahwa kasih itu juga termasuk tanggung jawab ya. Tanggung jawab mengerjakan tugas, tanggung jawab mengerjakan apa yang menjadi kewajiban gitu ya. Kalau saya sih, kasih saya kepada murid-murid saya itu mengerjakan tugas saya sebagai guru dengan sebaik mungkin. Kalau menurut saya simpel. Ketika kita bisa berbagi, menolong, terus membantu, saya pakai kasih. Kalau aku sendiri sih paling itu kayak mensupport teman-teman aku. Kalau misalnya dia meraih prestasi itu aku turut senang aja sih. Lebih ke action. Oh, action. Iya, kayak kalau misal dia belum makan ya jangan disuruh makan dong, dikasih makan. Langsung, ini keren ini. Kamu buka kantin ya? Tunjukin kalau kita itu perhatian sama mereka. Memberi perhatian tuh menurut Buklau itu merupakan wujud kasih yang paling besar, karena tidak semua orang itu mau care, mau peduli, mau sharing tentang kebaikan yang kita punya, mau sharing tentang kasih yang kita punya sama orang lain. Itu terkadang banyak orang itu susah, karena ketika kita punya kasih pasti dia memiliki kerendahan hati, memiliki kemurahan, kebaikan, itu tuh pasti. Tapi ketika kita berada di di lingkungan teman-teman atau di lingkungan keluarga, kayak kita tuh merasa happy berada di sekitar mereka. Jadi menurut saya ketika kita membagi kebahagiaan, kita sudah membagikan kasih. Biasanya aku tuh nggak setiap bulan sih, kalau lagi pas ada uang aja biasanya aku kasih snack gitu ke kelas gitu. Menurut Buka itu sudah wujud dari kasih itu sendiri. Ya kan keseharian orang beda-beda. Di situ kalau ada yang capek, kalau ada yang moodnya kurang baik, di situ kita sebagai teman, kita sebagai keluarga itu bisa tunjukin kasih kita lewat perhatian kita. Kita saling memahami, intinya di situ. Membagikan kasih itu menurutku adalah hal yang gampang-gampang susah ya. Gampang kalau pas gampang, susah kalau pas susah juga sih. Misalkan gampangnya kita juga bisa membagikan kasih itu lewat hal-hal sederhana. Misalkan ngasih barang kalau mereka membutuhkan, menolong mereka kalau membutuhkan, ya seperti itulah hal-hal yang biasa diajarkan di pelajaran PKN. Dan juga kalau kasih yang susah itu misalkan ketika kita mempunyai ego atau misalkan kita punya keinginan sendiri, kemudian kita harus membagikan waktu, kesempatan ataupun effort kita untuk orang lain, untuk mengasihi orang lain, mungkin itu juga bisa susah seperti itu. Pak Igo kan seorang guru nih. Pak Igo merasa kesulitan nggak kalau untuk mengasihi murid-murid, apalagi anak SMA itu kan suka nakal-nakal. Nah gimana Pak caranya tetap mengasihi di saat murid-murid itu kayaknya nakal sekali ya? Pengen kasih itu nggak otomatis ya. Kasih itu perlu belajar, kasih itu perlu latihan gitu ya, buat mengasihi orang lain. Terkhusus pribadinya itu sulit untuk dikasih. Kalau caranya gimana ya? Berusaha membangun komunikasi. Tahu kenapa dia kok bisa
sebegitu nakalnya, itu hal-hal yang penting gitu ya. Dan kadang nakalnya itu karena luka sebenarnya, luka terhadap apapun gitu ya, orang tua dan lain sebagainya. Mengetahui alasan kenapa ia melakukan itu dan memahami, sehingga bisa membangun kasih, belajar untuk mengasihi pribadi itu. Apa yang ingin kamu sampaikan pada hari kasih sayang atau Valentine Day ini? Selamat mempraktekkan kasih di hari kasih sayang ini. Selamat menikmati coklat yang manis seperti kasih Tuhan Yesus. Cara buktiin kasih di Valentine ini, lebih tunjukin aja kasihmu dan jangan ragu-ragu lagi buat lakuin apa yang kamu mau. Jika kalian merasa tidak ada yang mencintai kalian, tenang. Itu mungkin suatu hal yang wajar, tapi ingatlah, Tuhan telah mencintai kalian sebelum kalian mencintai Tuhan. Amin. Oke, bagi teman-teman yang punya pacar ataupun nggak punya pacar, tetap kasih orang tuamu, jangan biarkan pacar menjadi nomor satu. Valentine itu sungguhnya adalah hari kasih sayang. Jangan lupakan orang-orang terdekatmu yang udah memiliki banyak peran dalam hidupmu. Pokoknya jangan sampai rasa malas membuat kita berhenti bersyukur atas kasih yang Tuhan berikan. Sebelum kamu mengasihi orang lain, kasihilah dirimu sendiri. Yang saya mau sampaikan adalah anak-anak harus memiliki kasih, bukan hanya di hari Valentine saja, tapi setiap hari. Seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, kita pun juga harus bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita dengan cara kita memberikan kasih sayang kepada mereka, dengan cara kita memberikan perhatian, kita saling peduli, kita saling mengasihi itu dengan yang lainnya. Itu merupakan wujud kasih yang terbesar. Jadi hiduplah dengan kasih, karena kasih tidak pernah merugikan kita. Bu Klau suka nyanyi nggak, Bu? Suka. Yuk nyanyi dulu, Bu. Nyanyi apa? Satu lagu tentang apa kayak? Ikan apa yang terindah, I cannot live without you in my life. Ayam apa yang termanis, I am falling in love with you. Ikan apa yang terindah, I cannot live without you in my life. Selamat hari kasih sayang, Happy Valentine. Selamat hari kasih sayang untuk kita yang dikasihi Tuhan. Happy Valentine. Selamat hari kasih sayang buat teman-teman semuanya. Semoga sayangnya terbalaskan dan tidak bertepuk sebelah tangan. Happy Valentine Day. Selamat hari kasih sayang buat semua yang nonton. Happy Valentine. Selamat hari kasih sayang, Happy Valentine. Selamat hari kasih sayang, Happy Valentine. Tuhan Yesus memberkati. Kasih itu kamu. Selamat hari kasih sayang buat seluruh warga SMA Kristen 1 Surakarta. Happy Valentine. Selamat hari kasih sayang bagi teman-teman yang menonton, bagi bapak ibu guru yang menonton, dan para orang-orang di sekitar di luar sana yang sedang menonton. Happy Valentine. Turun dikit. Belum.